Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang atur. Orang kalau bilang jangan kau mati, berarti kita dong yang tentukan. Mau mati atau tidak pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Irfan mati. Yang ketawa bos, serius orang ini. Semua mati. Berarti yang jadi persoalan bukan matinya. Yang jadi persoalan ayat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti ada orang Islam agamanya tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh. Jangan marah. Lem Pox campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutmu itu, bos. Ngelem. Tiba-tiba mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak! Mati kafir. Kenapa? Lagi mabuk. Apa lagi? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh, mana Ustaz? 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Mereka yang menerima duit-duit politik. Matimu bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang haram di dalamnya. Makanya tiap Jumat diingatkan oleh Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP bos. Simpan dulu. Tidak enak rasanya kita ceramah kok begini-begini. Kok tidak perhatikan kita? Simpan dulu itu HP-mu bos. Malah di Sulawesi saya ada lagi ceramah. Tiba-tiba di depan saya diambil HP-nya. Dia belakangi saya. Dalam hatiku, barusannya orang kasih ceramah di belakangi kak. Diambil HP-nya. Selfie. Astagfirullah. Dia jadi, lalu dia tulis di Facebooknya, latar belakang das atletik. Saya bilang, kok kira saya background? Selesai ceramah, ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Langsung dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Boleh bu, karena jangan takut nanti kita dibilang Ustaz sombong.
Padahal saya tidak suka sekali orang capek disuruh senyum. Selfie dulu Ustaz. Selfie lah saya. Selesai selfie langsung bilang, Ustaz boleh cium. Apa kau cium saya? Haram. Dia bilang, tidak nafsu Ustaz. Biar tidak nafsu, haram. Mau kasih mengamuk istriku di rumah. Coba kau masih muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik pemuda hijrah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berapa hari Ramadan? Berapa? 21. Anjuran salah satu keistimewaan Ramadan, Nabi jelaskan, salah satu keistimewaan Ramadan, Allah kabulkan semua doa-doamu. Allah kabulkan segala permohonanmu. Maka itu Ramadan banyak-banyak berdoa. Nah, supaya cepat doa diijabah Allah di bulan Ramadan ini, apalagi akhir Ramadan, maka saya akan sampaikan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Abdullah bin Umar, yang tak lain adalah anaknya Umar bin Khattab. Bersama Rasulullah, Abdullah bin Umar pernah bercerita. Ini bisa kita lihat dalam kitab hadis Bukhari, nomor urut hadis 119. Bercerita Rasulullah, di suatu kesempatan terjadi perjalanan 3 orang pemuda. 3 orang pemuda jalan. Karena tiba waktu malam, mereka akhirnya nginap di dalam gua. Dalam gua, begitu mereka tidur, tiba-tiba terjadi gempa. Goyang permukaan bumi, tertutup pintu gua. Mereka bangun, ternyata tertutup pintu gua. Akhirnya 3 orang ini berkata, mati nih kita. Ayo dorong. Mereka berinisiatif, dorong pintunya. Didorong itu batu. 1, 2, 3, dorong. Tidak bergerak. Dorong lagi, kerahkan semua tenagamu. Dorong. Tidak bisa bergerak. Dorong lagi. 1, 2, 3. Tidak ada dalam hadis. Tidak ada. Ini Ustaz Dasat yang ngomong. Gayanya Ustaz dari Makassar. Begitu dia dorong tidak bisa terbuka. Akhirnya berkata yang paling senior, tidak ada pilihan lain. Kita sudah berusaha. Kita sudah berikhtiar. Sekarang kita minta pertolongan kepada Allah. Ayo, maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya pedagang di pasar. Saya sengaja jalan kaki berkilo-kilometer. Kembali ke rumah di siang hari. Untuk apa? Menyuapi ibuku. Lalu setelah saya tuntun sholat, setelah saya tuntun makan siang, lalu saya bina dan bimbing untuk sholat duhur. Selesai itu saya balik lagi ke pasar. Tiap hari kulakukan itu bertahun-tahun. Ya Allah, jika mengurus orang tuaku, mengurus ibuku yang sakit adalah kebaikan di sisimu, maka aku mohon kepadamu, balaslah kebaikanku ya Allah dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong pintu gua, gerak. Tapi sayang belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit saja yang bergerak. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan. Aku sangat cinta sama dia. Ingin sekali rasanya aku tidur bersama dia. Dan suatu ketika dia datang kepada aku, Tuhan, tolong bantu saya. Dalam hatinya nak muda, kesempatan. Boleh Ji, ku bantu kau. Tapi temani kau tidur satu malam. Bagaimana caranya? Kau bukan suamiku. Terserah. Mau kau ditemani saya bantu ya, temani kau tidur. Karena perempuan ini butuh bantuan. Akhirnya terima tantangan itu. Di tempat yang mereka telah sepakati. Waktu yang mereka telah tentukan. Mereka ketemu. Perempuan ini akhirnya telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan kalau tidak pakaian disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Jangan kau tanya saya juga tidak tahu jawabannya. Ya, telanjang bulat. Begitu ini laki-laki mau lompat, tiba-tiba dia melihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Maka cewek kalau datang cowokmu malam-malam, tulis kau dilarang parkir. Begitu dia mau berzina, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan itu perempuan. Lalu perempuan berkata, bagaimana bantuan? Saya tetap bantu kamu. Tidak saya pinjamkan, saya kasih kau. Saya tolong. Ya Allah, jika saya menghindari maksiat, saya tidak lakukan zina pada saudara di depan mata saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu. Maka tolong kabulkan doaku. Ya Allah, buka pintu gua ini. Dia dorong pintu gua. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak. Tapi belum bisa dilewati.
Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Ketika dia mau terima gaji, dia pergi merantau. Aku simpan gajinya. Aku belikan kambing perempuan. Kambing betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Yang ketawa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat akad nikah. Kambing betina yang jadi saksi Irfan Hakim. Masa kambing akad nikah? Tidak mungkin lah. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil dari suaminya. Bele-bele. Nah. Dia nikah. Ya Allah, aku berikan 1 ekor kambing. Beranak pinak. Jadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya ratusan ekor, maka datanglah pegawaiku. Dia minta gajinya. Tuan, mana gajiku? Itu kambing ada 800-an ekor. Maksudnya Tuan, ambil itu. Maksudnya apa? Itu gajimu. Saya ambilkan 1 kambing beranak pinak dan semua itu kau punya. Dia ambil semua ini kambing. Semuanya diambil. Tidak satu pun dia sisa. Ini juga tidak tahu berterima kasih. Sisa kayak 1 ekor. Dia ambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, maka tolong kabulkan doaku ya Allah. Buka pintu ini. Mereka dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terbuka. Alhamdulillah lagi. Mereka sudah bisa keluar. Mereka sujud syukur. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan. Nah, ini kisah pernah dikisahkan oleh Rasulullah. Sekarang apa hikmah dari kisah ini? 1. Ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Saya ulang. Hikmah pertama dari kisah ini, tidak satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah saya lihatin semua. Ayo, ada yang berani tunjukkan siapa yang ada masalahnya? Saya kasih hadiah bos. Ayo, angkat tangan. Siapa yang punya masalah? Mana? Apa masalahnya Bu? Masalah rumah tangga. 1. Apa lagi? Ini hadiahnya Bu. Hadiahnya Bu. Sini Bu, ambil hadiah. Hadiah. Ayo Bu. Ayo Bu. Hadiah. Cepat deh Bu. Ayo Bu. Ayo. Lain rasanya uang Ustadz dengan uang artis. Ayo bos. Siapa lagi? Ini cewek. Apa masalahmu cewek? Kerjaan. Kenapa kerjaannya? Cantik betul ini Ahwat. Saya kira masalahnya mau menikah. Ini. Ambil berkah ini. Berkah Ramadan. Yuk. Ya. Siapa lagi cowok? Siapa lagi ada masalahnya? Ayo cowok. Apa masalahmu? Ayo. Apa masalahmu? Mau dapat jodoh? Ini uang modal pertama. Cepat. Masalahmu? Ayo. Yuk. Cepat. Waktu terbatas. Saya. Ustadz Irfan Hakim, apa masalahnya? Anak saya sudah banyak istri, cuma 1. Ini namanya takut sama istrinya. Hati-hati, ini berkah. Sekarang, ayo bos. Halo. Cok, sudah nih habis nanti uangku. Bos, weh, lihat dulu. Ini baru kira-kira 2 kali 2 meter, ya 3 kali 3 meter. Sudah 5 orang punya masalah. Ayo. Jangankan kita. Ini tadi dalam gua, lebarnya barangkali 3 kali 3 meter. Ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apakah gara-gara orang tidak punya dosa tidak masalah? Bukan. Kalau gara-gara dosa orang tidak punya masalah, gara-gara dosa orang punya masalah, maka demi Allah, mestinya para nabi dan rasul tidak ada masalahnya.